Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada pelajaran kita bahasa Indonesia. Dan tak lupa, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan hari ini kita diberikan kesehatan dan tidak kurang suatu apapun. Nah, anak-anak, kita melanjutkan pelajaran kita bahasa Indonesia kelas 7 untuk SMP dan MTS. Adapun materi kita pada kesempatan hari ini adalah penceritaan kembali isi cerita imajinasi atau fantasi. Nah, masih ingatkah kalian dengan materi kita sebelumnya? Nah, anak-anak, pada pelajaran yang lalu kita membahas tentang unsur-unsur dalam cerita imajinasi atau fantasi. Adapun materi kita pada hari ini adalah penceritaan kembali isi cerita imajinasi. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar kita, yaitu 4.3, menceritakan kembali isi cerita teks narasi atau cerita imajinasi yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Adapun tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti rangkaian kegiatan pembelajaran, maka diharapkan siswa mampu 1. Menceritakan kembali isi cerita imajinasi secara lisan. 2. Menceritakan kembali isi cerita imajinasi secara tertulis. Nah, anak-anak, banyak cerita imajinasi yang dapat kamu baca. Nah, pada materi penceritaan kembali isi cerita imajinasi atau fantasi, kita akan membahas tentang penyampaian kembali isi cerita imajinasi secara tertulis. Yang kedua, penyampaian kembali isi cerita imajinasi secara lisan. Nah, anak-anak, bagaimanakah cara menyampaikan cerita imajinasi atau fantasi? Nah, adapun langkah dalam menyampaikan cerita imajinasi atau fantasi, yang pertama secara lisan, yang kedua secara tulisan. Jadi dalam kita menyampaikan cerita imajinasi atau fantasi itu bisa kita sampaikan secara lisan atau tulisan. Nah, adapun langkah-langkah dalam menyampaikan isi cerita imajinasi atau fantasi secara lisan, yang pertama adalah baca keseluruhan cerita fantasi. Nah, kita harus membaca keseluruhan kisah atau peristiwa dalam cerita fantasi atau imajinasi. Kamu harus membaca atau mendengar dengan saksama pembacaan cerita imajinasi. Sebaiknya kamu membaca atau mendengarkan cerita imajinasi tersebut dari awal hingga akhir, jangan sampai sepenggal-penggal. Jika membaca atau mendengarkan cerita imajinasi sepenggal-penggal, maka kita tidak dapat memahami isi cerita imajinasi atau fantasi secara utuh. Kemudian yang kedua adalah catat tokoh-tokoh dalam cerita fantasi. Nah, cerita imajinasi atau fantasi memiliki beberapa tokoh. Tokoh-tokoh dalam cerita imajinasi terdiri atas ada tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Nah, cerita imajinasi menampilkan kisah dari tokoh yang dapat dijadikan suatu nasihat
atau pendidikan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian langkah yang ketiga adalah mencatat peristiwa penting dalam cerita fantasi. Mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam cerita imajinasi. Nah, peristiwa-peristiwa penting yang akan menunjukkan tahapan-tahapan alur peristiwa dalam cerita tersebut disebut dengan kejadian. Apa yang dimaksud dengan peristiwa? Peristiwa itu adalah suatu yang terjadi, dialami, dan mengandung tindakan dari tokoh. Kalimat-kalimat yang menunjukkan peristiwa merupakan kalimat yang mengandung tindakan tokoh. Banyak peristiwa ditampilkan dalam cerita imajinasi, tetapi tidak semua peristiwa tersebut berfungsi sebagai pendukung alur. Oleh karena itu, peristiwa-peristiwa dalam cerita imajinasi dibedakan menjadi ada peristiwa fungsional, ada peristiwa kaitan, dan ada peristiwa acuan. Lalu apa yang dimaksud dengan peristiwa fungsional? Nah, peristiwa fungsional adalah peristiwa-peristiwa yang menentukan dan mempengaruhi perkembangan plot atau alur. Urutan-urutan peristiwa fungsional merupakan inti dari cerita yang bersangkutan. Maka oleh karena itu, peristiwa-peristiwa fungsional dalam cerita imajinasi tidak boleh dihilangkan. Jika dihilangkan, maka cerita menjadi tidak logis. Kemudian, peristiwa kaitan. Nah, peristiwa kaitan adalah peristiwa-peristiwa yang berfungsi mengaitkan peristiwa penting dalam urutan penyajian peristiwa. Peristiwa kaitan kurang mempengaruhi pengembangan alur, sehingga jika peristiwa tersebut dihilangkan, tidak akan mempengaruhi inti cerita. Kemudian, peristiwa acuan. Nah, peristiwa acuan ini adalah peristiwa yang tidak secara langsung berhubungan atau berpengaruh dengan perkembangan alur, tetapi mengacu unsur-unsur lain. Peristiwa acuan dapat dihilangkan dalam cerita imajinasi. Kemudian, langkah-langkah menyampaikan isi cerita imajinasi atau fantasi secara lisan. Yang keempat adalah catat latar cerita fantasi. Jadi kita mencatat latar dalam cerita fantasi. Cerita fantasi menjanjikan tempat, waktu, dan suasana cerita. Keterangan tempat dalam cerita imajinasi misalnya di kerajaan, di hutan, di laut, di sekolah, di kantor, dan lain sebagainya. Sementara itu, keterangan waktu pada cerita fantasi atau imajinasi misalnya pada suatu hari, hari Minggu, malam hari, atau pagi hari. Sedangkan keterangan suasana misalnya sepi, ramai, sedih, atau gembira. Kemudian yang kelima adalah menceritakan kembali cerita fantasi berdasarkan tokoh, peristiwa, dan latar yang telah dicatat. Nah, cerita imajinasi yang dibaca dapat diceritakan kembali dengan memahami cerita, tokoh, latar, dan peristiwa yang telah dicatat. Dan ceritakanlah isi dari cerita imajinasi dengan menggunakan kalimatmu sendiri. Namun, nama, latar, dan peristiwa pada cerita imajinasi tidak boleh diubah. Kemudian yang keenam adalah memperhatikan penampilan dan gerakan tubuh. Nah, dalam memperhatikan penampilan dan gerakan tubuh,
cerita imajinasi yang telah dibaca dapat diceritakan isinya dengan gaya yang tidak dibuat-buat. Gunakan gerakan tubuh lain, wajah, mata, lengan untuk mendukung cerita. Akan tetapi, ingat, jangan menggunakan gerakan tubuh yang berlebihan atau overacting. Kemudian memperhatikan intonasi, irama, artikulasi, dan lafal. Nah, cerita imajinasi yang telah kamu baca dapat diceritakan kepada orang lain dengan menggunakan intonasi, irama, artikulasi, dan lafal. Intonasi, irama, artikulasi, dan pelafalan bertujuan untuk memperkuat isi cerita. Kemudian yang ke-8, menceritakan bagian pembuka, inti, dan penutup secara runtut. Nah, kamu harus menceritakan isi cerita imajinasi secara runtut. Jangan menceritakan isi cerita imajinasi secara sepenggal-penggal. Penceritaan isi cerita imajinasi yang tidak runtut dapat menyebabkan jalan cerita berbeda dengan cerita imajinasi yang kita baca. Kemudian langkah yang ke-9 adalah mengakhiri dengan penutup. Nah, setelah selesai menceritakan isi cerita imajinasi kepada orang lain, jangan lupa menutup cerita. Kamu dapat menutup cerita dengan menyampaikan amanat atau nasihat dalam cerita imajinasi. Sertai ajakan jika nasihat itu pantas menjadi teladan. Sebaliknya, serta imbauan pelarangan jika pembuatan tokoh cerita tidak pantas dicontohkan. Langkah-langkah dalam menyampaikan cerita imajinasi atau fantasi secara tertulis. Nah, cara mudah untuk menulis kembali sebuah cerita imajinasi secara tertulis adalah sebagai berikut. Yang pertama, baca cerita fantasi dengan saksama. Nah, jadi kita harus membaca cerita fantasi tersebut secara keseluruhan dan berulang-ulang dengan saksama. Kemudian, tentukan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam cerita fantasi. Setelah kita menentukan peristiwa yang terdapat dalam cerita fantasi, lalu kita kembangkan peristiwa-peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita fantasi dengan menggunakan kalimat sendiri. Nah, peristiwa-peristiwa dalam cerita imajinasi yang dikembangkan sesuai dengan urutan isi cerita imajinasi. Nah, anak-anak, ini kalian perhatikan contoh berikut kutipan dari cerita imajinasi, yaitu dengan judul Murid Sang Penyihir. Nah, sekarang kalian dengar dan kalian perhatikan. Ibu akan membacakan cerita contoh dari kutipan cerita dengan judul Murid Sang Penyihir. Ketika mendengar ketukan pelan di pintu, murid magang Jaya tersenyum. Ia berbalik, lalu mengirimkan sedikit aliran dan putaran sihir ke pegangan pintu. Dengan suara klik, pintu terayun ke dalam. Di luar ambang pintu, seorang gadis membungkuk semampunya, dengan tangan dibebani mampan besar. Nah, dari cerita tersebut, kita akan menentukan dari cerita tersebut yang mana yang berupa imajinasi dan kejadian mana yang berupa fakta atau kenyataan. Nah, adapun tokoh dalam kutipan cerita tersebut adalah murid magang Jaya dan seorang gadis. Latar ceritanya adalah di sebuah ruangan yang memiliki pintu. Kemudian kita tentukan yang mana kejadian yang berupa imajinasi,
yang berupa hayalan atau imajinasi adalah, dari kutipan tersebut adalah, ia berbalik lalu mengirimkan sedikit aliran dan putaran sihir ke pegangan pintu. Ini termasuk imajinasi. Adapun kejadian yang berupa peristiwa nyata, yang pertama, murid magang Jaya mendengar ketukan pelan di pintu. Kemudian, murid magang Jaya tersenyum, itu fakta. Terus yang ketiga, seorang gadis membungkuk semampunya. Nah, ini adalah kita membedakan dari kutipan cerita tersebut yang mana berupa imajinasi dan kejadian mana yang berupa fakta atau kenyataan. Nah, anak-anak, demikianlah tentang penceritaan kembali isi cerita imajinasi atau fantasi. Nah, sekarang ada soal. Kerjakan soal berikut ini. Soal yang pertama, bagaimana cara menyampaikan isi cerita imajinasi secara tertulis? Soal yang kedua, tuliskan perbedaan antara peristiwa fungsional dan peristiwa kaitan. Ibu baca sekali lagi. Nomor 1, bagaimana cara menyampaikan isi cerita imajinasi secara tertulis? Soal yang kedua, tuliskan perbedaan antara peristiwa fungsional dan peristiwa kaitan. Nah, anak-anak, janganlah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Dan ikhlaslah belajar, bahkan yang paling berilmu dan bijak di antara kita masih rajin belajar. Selamat bekerja, semoga sukses selalu. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.